Kamera boleh di kecuali ada permintaan khusus dari MC atau moderator. Kemudian juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, peserta Zero Waste Cities Network Gathering hari ini, untuk merename ID atau display name pada acara kali ini dengan format nama lengkap, spasi lembaga atau instansi, spasi kota atau kabupaten. Kemudian apabila nanti Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan atau tanggapan, Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan fitur di chatroom dengan format dalam kurung tanya, spasi isi pertanyaan, dan dalam kurung tanggapan, spasi isi tanggapan. Berikutnya. Ya, kemudian juga silakan kami persilakan kepada seluruh peserta untuk menggunakan fitur raise hand di bagian partisipan untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung. Kemudian juga para peserta dipersilakan untuk memberikan informasi melalui fitur direct message terkait keluhan atau kesulitan mengenai hal-hal teknis selama Zoom ini berlangsung kepada tim teknis kami yang bertugas. Peserta juga dipersilakan untuk mengisi presensi dan form evaluasi yang akan diberikan pada kolom chat oleh tim teknis nanti. Dan juga kami persilahkan untuk mengisi link presensi yang kami berikan selama acara ini berlangsung, karena ketika acaranya sudah berakhir, linknya akan seperti itu. Kemudian acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Catur, selaku dari Direktur PPLH Bali dan bagian dari Asosiasi Indonesia. Kepada Ibu Catur, kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang para peserta JWC Network. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Karena tadi pagi saya lihat Bapak Ibu sudah bergabung di kegiatan pertama ya, melanjutkan yang JWC setup. Sore ini kita bertatap muka lagi begitu ya. Saya luar biasa. Ini semangatnya Bapak Ibu semuanya. Ada Zoom lanjutan ini. Sebelumnya perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, nama saya Catur. Saya sehari-hari sebagai Direktur PPLH Bali. Saat ini saya mewakili Steering Komite Aliansi Zero Waste Indonesia, Zero Waste Cities Indonesia. Mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semuanya. Ini dari DLH yang sudah saya lihat ada dari Bali tentu saja, karena saya kebetulan juga di Bali. Ada dari Bandung, mungkin juga Jawa Timur, ada dari Padang tadi, mungkin Mataram, dan juga kawan-kawan dari Bank Sampah yang sudah diundang dan hadir. Juga kepada kawan-kawan kolaborator Zero Waste Cities-nya di Gresik, mungkin juga dari tim PPLH juga hadir. Kawan-kawan di Medan, Walhi Medan, yang semuanya bisa mengikuti kegiatan hari ini. Sekali lagi kami atas nama SC ASWI mengucapkan banyak terima kasih. Sedikit saja ingin saya sampaikan bahwa ASWI adalah sebuah perkumpulan dari 10 teman-teman LSM yang ada di Indonesia yang mereka sedang bergerak di isu lingkungan. Jadi mereka ada teman-teman yang diantaranya ada Nexus. Jadi bergerak di penelitian, banyak penelitian, lalu juga ada kegiatan-kegiatan di sekolah, lalu juga tentu saja Bapak Ibu kenal YPBB yang selalu mengundang kita untuk ikut pelatihan-pelatihan Zero Waste Cities. Lalu ada Ekoton, beliau banyak bergerak untuk kegiatan isu sampai impor ekspor begitulah kira-kira, dan B3-nya, dan saat ini mereka sedang presentasi di Belanda dan mengangkat nama kita untuk menyuarakan bagaimana pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Lalu ada kawan nol sampah yang ada di Surabaya, mereka juga ada kegiatan banyak di Surabaya dan juga Mataram melakukan edukasi dan kampanye. Lalu ada ICEL,
Ini lebih banyak ke kebijakan, jadi membantu kita untuk mendorong kebijakan-kebijakan terkait dengan isu sampah. Lalu ada GIDKP juga mengajak kita untuk diet kantong plastik sekali pakai, baik di sekolah, juga kebijakan di pemerintahan, dan juga ke pasar-pasar. Kawan Walhi juga tentu saja dengan advokasinya, jadi ditambahkan juga kawan dari Kita Pertiwi di Solo, kegiatan mereka juga ada limbah P3 dan juga bagaimana nasib sampai ekosistem yang ada di TPA juga sedang dilakukan penelitian. Misalnya mungkin kalau di Bali ya bagi saya tidak ada lagi, tapi di sana itu sudah ada masih berkeliaran sapi di TPA. Nah itu juga jadi konsen. Lalu ada Greenpeace, kawan-kawan Greenpeace yang tentu saja kampanye bagaimana laut kita, juga isu-isu kebijakan yang cukup disorotin oleh kawan-kawan Greenpeace, dan kami PPLH Bali yang bekerja untuk pendampingan Zero Waste Cities juga ke masyarakat, baik ke masyarakat, ke sekolah, dan juga ke pasar-pasar tradisional. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita telah diundang oleh kawan-kawan YPPB untuk membuat pertemuan dalam Zero Waste City Network. Jadi pasti Bapak Ibu semuanya, terutama dari DLH yang sudah beberapa kali mengikuti, sangat tahu bahwa YPBB adalah tim yang sangat besar perannya selama ini mengajak kita memperkenalkan paling tidak begitu, karena mereka punya pengalaman panjang terkait dengan Zero Waste Cities. Mereka semuanya memberikan pembelajaran kepada kita semuanya, dan tentu saja kami dan YPBB penuh harap bahwa Zero Waste Cities bisa dikembangkan di beberapa kota, terutama bagi kami di Bali, karena kami di Bali sudah, Bapak Ibu sudah tahu, yang dari Bali kita punya Pergub 47, bagaimana tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Praktek Zero Waste Cities memang berat, ya sudah dipelajari ya semuanya, kelihatannya memang berat di awal, tapi saya yakin bahwa dengan berjalannya Zero Waste Cities ini, akhirnya kita nanti lebih ringan di akhirnya begitu. DWC tidak hanya menyehatkan lingkungan, kita sudah banyak belajar, tetapi juga manusianya sebagai tenaga, juga menyehatkan keuangan, karena semakin tahun biaya bisa berkurang. Lalu poin penting yang harus diingat di dalam ZWC adalah berpikir sumber daya alam untuk generasi mendatang. Jadi gerakan RRRR yang pertama itu selalu reduce. Itu adalah upaya-upaya kami mendorong supaya ZWC ini jalan di semua kota. Jadi kami dari ASWI berharap semoga nanti alumni ZWC Akademi dan juga Bank Sampah yang turut hadir hari ini nanti terus berkomunikasi melalui ZWC Network ini, dan ZWC Network ini akan bisa menjadi sebuah wadah begitu kepada kita semuanya, anggota-anggota, saling berdiskusi tentang isu persampahan, lalu kita juga menemukan solusi bersama, dan kami yakin bahwa pekerjaan sampah tidak bisa dikerjakan sendiri. LSM dan pemerintah juga nanti kawan-kawan akademi, komunitas perlu bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sampah, dan kita sangat berharap di masa depan isu sampah yang persoalan-persoalan tadi sudah bisa kita selesaikan. Begitu kira-kira Bapak Ibu, saya hanya sedikit saja ingin menyampaikan sekali lagi selamat bertemu dalam acara hari ini. Semoga selalu semangat, itu yang saya harapkan, karena itu tadi pagi sudah ketemu, sore ketemu lagi. Nah, saya melihat bahwa semangat Bapak Ibu tidak pernah padam. Itu yang menguatkan kami bersama-sama untuk saling bekerja sama. Demikian saja persambutan saya, kawan Among. Jadi silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih atas nama ASWI. Salam Zero Waste. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Catur. Luar biasa sekali ya Bu ya untuk para peserta yang hari ini hadir gitu ya. Tadi kan sudah ikutan di kegiatan sebelumnya, tapi sekarang masih mau menyempatkan untuk datang lagi gitu ya Bu ya. Iya, Memang luar biasa sekali. Dan kepada Bapak Ibu sekalian juga ya, ini perlu patut apa ya diapresiasi juga untuk apa Bapak Ibu dari Bali yang kemarin kalau nggak salah Bu dari Bali itu ada ini ya Bu, ada acara webinar tentang kantin sehat sekolah itu ya Bu. Dan betul. sekarang pemerintah mulai melakukan approach ke sekolah-sekolah untuk akhirnya memilah sampah dari sumber bukan cuma dari pemukiman, Ya, tapi juga dari sekolah-sekolah ya Bu, karena memang sampah jenisnya juga sampah sejenis rumah tangga. Begitu ya Bu ya? ya, Mantap betul. sekali memang Bali ini udah punya Pergub 47 tahun 2019 gitu ya. Terus juga Pergub 97 ya Bu ya kalau nggak salah tahun 2018. Betul, untuk pengurangan plastik sekali pakai. Iya, mantap sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah kita akan membreakdown kira-kira penjelasan mengenai ZWCN itu apa sih gitu dan bagaimana update kondisi ZWCN saat ini dan ada kegiatan apa aja. Nah, berikut materi ini akan disampaikan oleh Saudari Rahmi. Saudari Rahmi sudah siap? Oke, kalau begitu saya persilakan, silakan Saudari Rahmi. Ya, terima kasih banyak Pak Mung. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Aulia Hidayat. Itu kebetulan saya sebagai koordinator atau apa namanya PJ untuk kegiatan Zero Waste Cities Network ini gitu ya. Jadi di sini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu sejak awal gitu terkait Zero Waste Cities Network ini itu apa dan apa saja yang apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Dan ada juga mungkin yang baru-baru gitu yang Bapak Ibu yang baru kemarin ikut di Zero Waste Academy setup system gitu. Jadi mungkin saya di sini mau menjelaskan sedikit gitu ya, mengcalling sedikit ingatan-ingatan itu gitu. Ya, boleh dilanjut slide-nya. Oke. Iya. Jadi sama seperti tadi Kang Pamung dan Bu Catur ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak gitu untuk Bapak Ibu karena sudah mengikuti rangkaian kegiatan yang dari kemarin ada Zero Waste Academy setup system begitu ya ke lapangan, terus sore hari ini masih ikut berdiskusi lagi gitu ya dengan teman-teman di sini gitu. Jadi salut banget dengan semangat Bapak Ibu gitu karena kita berharap semua di sini Zero Waste Cities Network ini adalah sebuah wadah gitu ya untuk Bapak Ibu yang di sini ASN yang terlibat dalam pengelolaan sampah khususnya, tapi tidak terbatas pada kabupaten kota ya karena ada juga yang dari provinsi juga ada gitu ya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang selaras dengan visi Zero Waste. Tuh. Nah, di sini juga selain ada dari pemerintah Bapak Ibu gitu ya, ada juga teman-teman tadi dari LSM, kemudian ada dari akademisi dan juga ada dari bank sampah, dari praktisi-praktisi juga ada gitu. Jadi diharapkan bisa punya perspektif yang yang holistik gitu ya tentang pengelolaan sampah gitu. Jadi bisa berbagi saling sharing gitu tentang isu-isu yang ada gitu. Boleh dilanjut? Ya, oke. Ini membernya ya. Jadi membernya di sini ada Bapak Ibu dari ASN dan kemudian ada member pendukungnya tadi dari praktisi-praktisi dan organisernya di sini adalah AZWI gitu ya. Jadi kami dari YPWB dan juga teman-teman kolaborator tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Catur. Ada 10 organisasi. Boleh dilanjut? Ini manfaat yang yang diharapkan kami harapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan ini gitu ketika sama-sama bergabung di ZWCN ini gitu ya. Jadi ada bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas pengembangan ZWC, juga ada wadah untuk saling berbagi gitu ya tentang kegiatan ZWC dan juga akses untuk informasi dan jaringan Zero Waste Cities yang global gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi jaringannya juga bisa diperluas gitu ya sampai ke negara-negara lain. Gitu. Boleh dilanjut?
Ya, ini fasilitas-fasilitas yang tersedia gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga beberapa ada yang sudah apa namanya merasakannya gitu fasilitas ini, seperti ada WA group, kemudian juga ada newsletter, kemudian terlibat dalam Zoom webinar seperti ini gitu ya. Kemudian ada platform pengetahuan. Ini nanti akan ada semacam platform untuk Bapak Ibu bisa mengakses dokumen-dokumen terkait misalnya kebijakan atau perencanaan begitu ya. Kemudian ada Zero Waste Academy yang diikuti selama ini gitu. Kemudian juga ada gathering member rutin yang kita laksanakan hari ini yang pertama. Kemudian ada help desk dan resource pool. Ini ada kalau misalnya Bapak Ibu punya kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Nah, nanti akan direspon begitu. Dan juga ada asistensi teknis. Nah, untuk yang kebutuhan-kebutuhan ini Bapak Ibu yang bergabung di ZWCN sudah cukup lama gitu, mungkin sudah pernah mengisi formnya ya itu. Nah, form tersebut sedang diramu gitu, sedang diproses oleh tim gitu dan dipersiapkan sistemnya supaya nanti dapat berjalan dengan baik ketika sistemnya sudah ada, Bapak Ibu dapat kami layani dengan baik begitu. Boleh dilanjutkan? Ya, ini contoh dokumennya tadi. Lanjut, boleh. Ini asistensinya ya, jadi terkait bantuan-bantuannya mungkin gambarannya itu misalnya untuk pengembangan model atau implementasi produk kebijakan gitu, dan bantuan teknis pengembangan produk kebijakan gitu ya, seperti tadi misalnya ada Perda, Perwal. Boleh dilanjut? Ya, ini media informasi yang digunakan, WhatsApp, newsletter, sosial media, dan direncanakan akan ada website. Boleh dilanjut. Oke. Ya, ini member yang tadi, member umum dan prioritas. Jadi Bapak Ibu yang dari alumni ZWA ini merupakan member-member prioritas gitu ya, yang akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lengkap gitu. Mungkin ada juga teman-teman Bapak Ibu di luar sana gitu yang menyetujui prinsip ZWCN gitu ya, prinsip ZWC gitu. Itu bisa bergabung juga gitu nanti, bisa menghubungi CP-nya begitu. Boleh dilanjut? Ya, langsung lanjut lagi ke progress update. Jadi Zero Waste Cities Network ini kan sebenarnya sudah ada dari beberapa bulan lalu gitu ya, kira-kira di bulan April gitu. Jadi mungkin sambil hari ini karena ini gathering pertama, jadi kami mau coba untuk melaporkan gitu ke Bapak Ibu gitu. Jadi progres apa saja sih yang sudah kami lakukan gitu selama beberapa bulan ini. Boleh dilanjut slide-nya. Ya, ini progresnya gitu ya, terhitung dari mungkin dari sekitar April sampai Oktober. Jadi WA grupnya sudah terbentuk, kemudian platformnya sedang direncanakan gitu ya, bentuknya. Kemudian newsletternya sudah terbit sebanyak 2 volume, 1 volume lagi akan terbit di bulan depan. Kemudian ada asistensi teknis, ini sedang melakukan persiapan sistem pendampingan. Dan dengan beberapa kota sudah mulai untuk pendampingan seperti di Gresik dan Sidoarjo sudah dibantu sama Ekoton, kemudian di Bali juga ada pendampingan dari PPLH Bali begitu. Kemudian pelaksanaan gathering member yang dilaksanakan hari ini dan juga pelaksanaan ZWA. ZWA baik ZWA Akademi Polisi maupun ZWA Setup System. Nah, rencana ke depannya itu mungkin newsletternya akan terus berlanjut gitu ya secara rutin. Kemudian juga akan ada komunikasi aktif di WA. Jadi WA grupnya bisa digunakan gitu ya Bapak Ibu kalau misalnya untuk berdiskusi atau ingin men-sharing sesuatu gitu ya.
itu sangat bisa gitu dijadikan untuk tempat berdiskusi. Kemudian pelaksanaan gathering membernya ini kita rencanakan akan dilaksanakan secara rutin. Kemudian platformnya ke depan kita akan coba untuk fiksasi sehingga bisa diakses gitu oleh Bapak Ibu. Pelaksanaan ZWA juga akan tetap dilaksanakan gitu ya, dilanjutkan, dan juga ada tindak lanjut pendampingan dan asistensi kabupaten kota ini ketika nanti sistemnya sudah siap. Gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Ya terima kasih banyak. Semoga hari ini Bapak Ibu bisa saling sharing gitu ya, nanti bisa diskusi banyak dengan teman-teman yang lain. Nanti dibantu juga ada fasilitator. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu dari mungkin DLH atau dari Disperkim atau mungkin dari teman-teman LSM atau bank sampah lain yang mau mendaftar gitu, boleh nanti dihubungi aja ke CP-nya gitu di grup. Kalau Bapak Ibu yang sudah gabung di grup gitu nanti boleh minta linknya ke Mbak Gina. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ami. Ya, selaku ini ya penanggung jawab asik untuk ZBCN ini gitu. Ya, seperti yang tadi dibilang oleh Teh Ami ya Bapak Ibu sekalian, memang ZBCN ini tidak hanya memberikan pendampingan informasi saja, tapi juga kami menyediakan workshop gathering bulanan, kemudian ada media informasi, platform pengetahuan, helpdesk dan resource pool, asistensi teknis, dan Zero Waste Academy. Nah, acara selanjutnya ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian, karena acara berikutnya adalah acara di mana kami memberikan ruang diskusi kepada Bapak Ibu sekalian bersama beberapa perwakilan dari Bapak Ibu sekalian dan juga expert yang ada di AZWI atau Asosiasi Aliansi Zero Waste Indonesia, maaf. Bersama Kang Piki dan Kang Riki. Namun sebelum ke sana, ini saya dari tadi lihat di kolom chatnya ini banget ya, sepi sekali Bapak Ibu sekalian. Padahal saya ngelihat tadi ada Pak Soekarba ya yang mantap sekali dengan 5555-nya ya Pak ya. Nah, jadi saya ingin kenalan dong Bapak Ibu sekalian. Mari kita berkenalan satu sama lain melalui fitur chat room di sini. Saya mau nanya dulu, boleh dijawab banget untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira apa sih tantangan penerapan kebijakan zero waste di kota dan kabupaten masing-masing? Kira-kira apa ya yang bikin sulit? Silahkan diketikkan gitu. Kira-kira apa saja sih gitu yang menjadi hambatan segala macam untuk terkait penerapan kebijakan zero waste gitu. Saya lihat di sini ada, coba ya kita absen satu-satu ya coba. Di sini ada, oh ini ada Ibu Cantik, asik. Ibu Cantik yang selalu hadir di setiap ZWA ya. Dari Gresik tadi mana? Kalau nggak salah tadi saya lihat Ibu Nurul, ada Ibu Nurul Fadilah. Boleh Ibu diketik kira-kira apa sih permasalahan atau tantangannya gitu untuk penerapan kebijakan zero waste? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah, tuh kata Pak Indra Jaya dari Jangkar Eco Village Bekasi. Tuh, mantap sekali Bapak, selamat datang, selamat sore, selamat bergabung. Kemudian ada siapa lagi? Boleh sharing? Ada siapa lagi? Oh, ada Ibu Meika. Bu Meika yang kemarin dapat ini ya, Bu. Door prize. Gimana Bu, door prize-nya disampai, Bu? Partisipasi warga terkait pemilahan sampah Ridwan. Dari Bapak Ridwan, Bapak Ridwan boleh di-rename Bapak dengan nama dan instansinya Bapak. Terima kasih sebelumnya. Ya, benar banget memang awareness itu juga sangat penting gitu ya terhadap penerapan kebijakan zero waste ini. Kemudian ini juga ada Ibu Irna dari BSL Malang. Katanya kurangnya sosialisasi ke masyarakat, susah mengubah mindset masyarakat untuk memilah sampah. Memang kayaknya dari jawaban-jawaban yang tadi udah masuk lebih banyak tentang kesadaran gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada yang berbeda dari Bapak Budi Atmaja dari DLH Jembrana. Katanya tantangannya adalah di aspek pembiayaan. Nah, oleh sebab itu tanpa berbasa-basi lagi gitu ya, mari kita langsung diskusi aja bersama Kang Piki dan Kang Riki beserta saya undang di sini kalau tidak salah ada dari perwakilan DLH Bandung, Ibu Nikhita Pundari, kemudian ada dari DLH Mataram, Bapak Ima Dewi Bisana Gunakasa, kemudian yang terakhir ada perwakilan dari Walhi Sumut dengan Mbak Tiur, seperti itu. Oke, sambil menunggu perwakilannya, mangga saya serahkan ke Kang Piki dan Kang Riki untuk membuka suara dan membuka video. Halo.
sorry nih. Halo, bisa dengar suara saya kah? Bisa-bisa Kang, tapi agak kecil Kang. Agak kecil, sebentar ya. Kalau segini gimana? Mantap. Sip Kang. Mangga. Bergema nggak? Bergema nggak? Enggak kok, aman-aman Kang. Aman ya? Oke. Sip. Nah, oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda sama Zero Waste Academy ya, yang sekarang ini. Coba sebentar saya matiin virtual background-nya aja deh, soalnya muka saya jadi Iya, boleh. Kurang ini ya. Maaf nih, keterbatasan device nih. Kesalahan bukan pada mata Anda, tapi pada device saya. Ya, jadi beda banget sama apa namanya Zero Waste City Academy ya, yang biasa kita ikut pelatihan itu. Kalau di sini itu kita berusaha untuk supaya Bapak Ibu bisa berdiskusi gitu. Jadi apa namanya? Mungkin tadi saya chat Japri sih langsung ke Gina ya, ke host gitu. Mungkin saya tanya juga, bisa nggak kalau peserta bisa buka mic langsung nggak ya? Jadi biar bisa tanya jawab gitu. Dan kemudian kalau misalnya ada yang mau ngomong bisa langsung raise hand gitu. Jadi biar bisa agak lebih cair dan interaktif mungkin gitu. Bisa nggak ya? Nih. Untuk kami. Iya, ya? Boleh Kang. Oke, sip. Nah, oke. Untuk jadi peran saya di sini nanti Bapak Ibu ya hanya sebagai moderator katakanlah gitu ya. Jadi saya bukan kalau di Zero Waste Academy kan biasanya saya bawain materi. Kalau di sini saya jadi moderator. Jadi mempersilahkan Bapak Ibu untuk berbagi satu sama lain. Tadi udah dimulai sama Pak Amung ya, ada pertanyaan tentang apa sih kebijakan Zero Waste yang sedang dikembangkan di tempat Bapak dan Ibu ya. Nah, boleh nggak saya dengar dari Pak siapa nih ya, Pak Madewi Bisana Gunaksa dari Mataram. Bisa cerita dulu nggak Pak, kebijakan apa sih Pak yang sekarang sedang diimplementasikan di sana? Kelihatannya menarik nih kalau yang jawaban-jawaban awal yang kami dapat. Silakan Pak. Pak Made, silakan. Nggak ada ya, komandannya nggak ada ya? Ada Kang, sudah. Oh, ada. Sudah open mic dan sudah di spotlight. Oke, silakan Pak. Bisa langsung cerita Pak. Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya ada tanggapan atau mau ikut cerita juga, silakan raise hand dulu ya. Nanti saya coba cek dan kemudian bergiliran nanti ceritanya. Kamu nanti bantuin saya ya untuk kasih tahu mana yang siapa yang raise hand gitu. Oke Kang, siap. Tapi saya nggak lihat. Silakan. Silakan Pak Madewi di sana ada. Pak Made, suaranya belum keluar Pak, belum muncul. Keluar ya. Masalah gangguan ya, masalah gangguan koneksi kayaknya nih ya. Halo Pak Made. Boleh saya geser dulu mungkin? Oh, suaranya nggak ada Pak. Mungkin bisa log out dulu Bapaknya, nanti masuk lagi gitu kali ya Pak. Coba Pak ya. Supaya lebih clear suaranya. Udah di unmute sih, tapi nggak ada suaranya ya.
kemungkinan belum join audionya Kang pas di awal masuk. Jadi mungkin untuk Pak Mahdi Oh, boleh melakukan relog. Kemudian nanti kalau misalkan ada pilih opsi join audio, diklik saja Pak join audio agar suaranya dapat terkoneksi dengan baik. di sebelah kiri bawah biasanya ada gambar apa tuh earphone ya, terus ada tanda panah gitu. Nah itu yang diklik gitu. Join audio. Kiri bawah Pak. Kita coba geser dulu ya Pak ya. Oke. Kalina ada nggak Kalina nih dari Sumatera Utara? Halo Kalina. Tadi sih ada nih. Iya, Mas Vicky. Halo. Apa kabar Kalina? Bisa cerita nggak apa sih yang sedang kebijakan apa sih yang sedang diimplementasikan di Kota Medan nih sekarang? Nah, kalau di Kota Medan sendiri kan memang kalau Lina belum lama ikut gabung di Zero Waste ini, Mas Vicky. Tapi kalau diskusi sama bincang-bincang dengan Kak Phil, itu kebijakan yang sedang diimplementasikan itu terkait pengelolaan sampah Perda Kota Medan nomor 6 tahun 2015. Nah, terus Perwal Kota Medan nomor 18 tahun 2021 di mana pelimpahan wewenang terkait pengelolaan sampah itu dilimpahkan sekarang ini di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kalau masalah retribusi persampahan di Kota Medan kayaknya belum ada ketentuan berapa per bulannya itu gitu. Karena kemarin itu kita diskusi sama warga di Kelurahan Tanjung Mulia, kita tanya terkait retribusi di sana, masih banyak masyarakat di sana itu yang mengajukan ada baiknya sekian gitu per bulan, dan itu tidak seragam gitu Mas Vicky. Jadi kalau masalah retribusi itu kayaknya belum ada ketentuan yang ini sesuai dengan perdanya Kota Medan. Terus kalau tantangan yang dihadapi itu terkait pemilahan sampah, dan dari setiap rumah tangga itu pemilahan sampah itu belum tertib, masih digabung semua gitu kalau pemilahan sampah. Nah, kalau untuk kesadaran juga di Kota Medan itu masih selalu sering menggunakan kantong plastik sekali pakai karena mungkin lebih gampang didapat, atau lebih gampang didapat dan gimana sih lebih gampang didapat dan lebih mudah dibawa kemana aja gitu, padahal kan efeknya itu sangat buruk terkait sangat buruk untuk jangka waktu yang sangat berkepanjangan gitu Mas Vicky. Iya. Nah, kalau untuk yang sedang dilakukan terhadap tantangan itu, Walhi Sumut, Lina bersama Kak Pil dan teman-teman yang lain melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Memang tidak mudah juga gitu kan, karena mulai dari anak kecil sampai orang dewasa pun yang lebih sering digunakan itu sampah plastik. Contohnya dengan beli jajanan juga kan, anak kecil sudah dibebani dengan bawaan jajannya dari plastik gitu Mas Vicky. Jadi itu kita dari sekarang mulai melakukan edukasi terkait pengurangan menggunakan sampah plastik sekali pakai gitu Mas Vicky. Oke. Ini menarik nih ya, Perwal Kota Medan nomor 18 nomor 2021 tahun 2021 itu tadi tentang pendistribusian ya, wewenang pengelolaan sampah ke kecamatan dan kelurahan itu enggak? Iya Mas Vicky. Itu bentuknya kayak gimana sih Kak? Kayaknya ini model pendistribusian kewenangan nih, bagus juga ya. Jadi sedikit background ya. Kalau di banyak kota kabupaten, mungkin Bapak Ibu juga bisa sambil ngecek ya. Di banyak kota kabupaten itu biasanya pengelolaan sampah itu terpusat kan.
ada di kabupaten atau di kota masing-masing. Jadi biasanya ada bentuknya UPTD atau di bawah dinas gitu ya. Nah, kalau di Medan ini gimana nih yang berdasarkan Perwal nomor 18 2021 ini? Nah, kalau untuk pelimpahan wewenang itu Mas Piki di tingkat kecamatan dan kelurahan itu dia masih tingkat ini Mas Piki, tingkat pelimpahan wewenang terkait sarana dan prasarana. Nah, kalau masalah retribusi itu masih belum jelas. Jadi kalau yang di tingkat kecamatan dan kelurahan itu masih sarana dan prasarana dan anggaran. Jadi kecamatan dan kelurahan bisa menganggarkan dan mengadakan sarpras sendiri gitu ya, benar nggak? Oh, maaf Mas Piki, kalau anggaran itu masih tetap di pusat, tapi kalau di kecamatan dan kelurahan itu masih sarana dan prasarana. Oh, jadi pengadaan sarana dan prasarananya ya yang bisa diadakan lewat kecamatan dan kelurahan. Gitu Iya ya? Mas Piki, iya. Tapi kalau pengumpulan gimana, Kak Lina di sana? Pengumpulan masih dilakukan di level di pusat. Jadi pelakunya siapa sih pengumpulan di sana? Pengumpulan sampah di Kota Medan? Kalau pengumpulan masih di kecamatan Mas Piki. Masih di tingkat kecamatan. Iya. Oke. Jadi bukan dari itu ya, bukan dari kota ya, bukan ya? Bukan oleh UPT gitu enggak ya? Atau oleh dinas gitu bukan? Sejak pelimpahan itu ada di kecamatan Mas Piki. Oke. Ini menarik ya Bapak Ibu ya, menurut saya ini apa namanya, kalau dia diatur di level kecamatan, apalagi kecamatan ya, kecamatan itu kan dia punya Satpol PP sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita bicara masalah ketaatan itu ya, ketaatan pemilahan nih, kalau misalnya ngomongin masalah Zerowiss Academy yang setup ya, kan ketaatan pemilahan tuh kuncinya ya. Kalau misalnya banyak masyarakat yang taat, maka waste diversionnya bisa cukup besar gitu. Sebetulnya ini langkah awal yang bagus nih sebenarnya si Perwal ini tuh ya, gitu ya menurut saya. Karena dari situ kalau misalnya aturan tentang kewajiban memilah karena gitu ya, atau apapun misalnya kewajiban untuk ikut pengumpulan supaya tidak ada yang bocor gitu, itu ditegakkan, ada Satpol PP yang bisa jadi instrumen penegak hukumnya gitu ya. Tinggal nanti pengawasan dan lain-lain itu yang perlu diatur ya berikutnya. Gitu. Kemudian Kalina ini di sini kan ada soal penggunaan plastik sekali pakai ya, tadi Kalina cerita juga bahwa sulit sekali untuk masalahnya tuh masyarakat kurang sadar gitu ya bahwa mereka masih menggunakan plastik sekali pakai. Nah, sebetulnya kalau dari sisi tata kelola ya, yang mau saya tanya juga itu gimana sih dari pemerintah sendiri, apakah sudah ada semacam upaya gitu ya untuk pengawasan, selain edukasi ya, kalau edukasi pasti gitu, pengawasan tuh gimana? Ada nggak di sana di Medan, Kak? Ada sih Mas, tapi masih sekedar ini aja sih, sekedar sosialisasi. Tapi kalau dari kebijakannya sendiri masih ini juga masih belum diterapkan dari masyarakatnya sendiri gitu. Jadi lebih yang diatur ada ini nggak, ada kayak semacam aturan awal gitu? Kalau yang saya dengar waktu di Balikpapan itu minimal, atau bukan hanya Balikpapan ya, tapi San Fernando di Filipina juga mereka mulai menerapkan ini tuh di kawasan-kawasan khusus gitu. Misalnya pasar tradisional. Di Bali juga kalau nggak salah saya gitu. Nanti Bapak dari Ibu dari Bali bisa sharing cerita ya pengalamannya ya. Di pasar tradisional, kemudian di mall gitu. Ada kawasan-kawasan kayak gitu nggak yang diterapkan di awal gitu, di tahap awal ini, Kalina? Kalau sampai sekarang belum ada sih Mas. Paling itu ya? kayak surat
edaran aja, itu pun untuk instansi-instansi tertentu gitu terkait pemilahan. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau sharing berbagi ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ZWCN ini bukan beda sama pelatihan ya. Kalau pelatihan lebih banyak satu arah gitu, walaupun nggak bagus juga sebenarnya, jadi lebih banyak materi paparan materi, tapi kalau di sini sebenarnya kita platformnya ngobrol ya Bapak Ibu, jadi saling belajar, saling bertukar pengalaman gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau sharing juga soal terutama tadi ya yang mulai dari apa pantikan awalnya adalah soal Perwal Kota Medan tadi tentang pendistribusian pengolahan sampah dan juga dari tantangan yang dihadapi pada saat menerapkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Silakan ya Bapak Ibu kalau ada yang mau berbagi pakai fitur raise hand. Pamung nanti tolong kasih tahu saya kalau ada yang raise hand ya, saya soalnya yang saya lihat ini sebetulnya share screen saya gitu. Siap Kang. Ini sih Kang ada yang menarik juga dari dari ini Bapak atau Ibu ya, Irma BSAL katanya bukan tadi mana ya? Oh ini Pak Hairudin Inas katanya di lapangan tunggu bakar menjadi salah satu solusi pemusnahan, tapi kan sementara mungkin concernnya itu pembakaran sampah bukan solusi gitu ya. Seperti itu bukan ya Pak Hairudin? Mangga kepada Bapak barangkali mau langsung diskusi dengan Kang Piki ini dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang lain. Boleh sekali ya Kang ya? Mangga, silakan. Ya, terima kasih Kang Pamung, Kang Piki, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Hairudin Inas, aktivitas di Walhi Jawa Barat. Jadi yang tadi saya sampaikan itu salah satu aktivitas sebenarnya aktivitas di beberapa bulan lalu yang dilakukan Walhi Jawa Barat. Jadi ceritanya sih kita itu ke lapangan melakukan beberapa kajian. Salah satu temuan kita itu dan konsentrasi pada waktu itu kita coba ngelihat konteks si tungku bakar ini. Gitu. Jadi ternyata di lapangan ini waktu itu kita studi kasusnya tuh di beberapa tempat di kurang lebih sekitar 1 kota 2 kabupaten kurang lebih. Waktu itu di 2 kabupaten 1 kota ini hampir di sepanjang Sungai Citarum di Jawa Barat itu ternyata masih banyak aktivitas di lapangan yang lebih senang itu ya pada akhirnya si tungku bakar ini jadi andalan gitu. Jadi andalan untuk melakukan pemusnahan. Karena mungkin juga ini sih kayaknya berkaitan dengan persoalan angkut buang ke TPA gitu ya. Karena bisa jadi waktu itu kita lihat juga lokasi yang agak jauh untuk menuju ke TPA. Lalu juga secara kebijakan misal temuan kita armada yang masih belum cukup untuk melakukan pengambilan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga salah satu solusinya ya dengan tungku itu dibakar-bakar aja gitu untuk pemusnahan gitu. Daripada kalau temuan lapangan gampangnya ya daripada sampah ini jadi bau, jadi masalah, ya udah masih mending dibakar aja gitu. Walaupun pembakaran ini kita juga lihat dari aspek kesehatannya, ya masyarakat yang dalam tanda kutip dibayar atau dijadikan pekerja untuk melakukan aktivitas pembakaran tersebut juga secara APD, jadi secara alat untuk bla bla dan sebagainya itu juga tidak sama sekali manusiawi ya. Kalau istilah ini hanya istilah saya aja, tidak manusiawi. Jadi ya kayak misalkan nggak pakai masker misal, lalu misalkan tangan masih telanjang gitu, jadi nggak pakai alat-alat yang memadai sehingga
dari aspek kesehatan minimal mereka terlindungi gitu. Tapi di lapangan kami melihat, memotret, memvideo bahwa hal-hal yang seperti itu juga itu masih menjadi sesuatu hal yang sangat diabaikan. Dan itu mungkin resiko jangka panjangnya ya bisa berakumulasi mungkin ya dari aspek kesehatan yang nanti dirasakan oleh pekerja yang tadi saya bilang dibayar itu. Jadi itu sih yang dimaksud di lapangan masih terjadi bakar-bakar tuh kurang lebih seperti itulah. Begitu Kang Piki. Siap. Dan Bapak Ibu sekalian. Ya, siap sharing. Terima kasih sharingnya nih, Kang. Sebetulnya ini di Kabupaten Bandung ya cerita ini? Ya, salah satu. Ya, salah satunya. Ada yang di Kabupaten kita Bandung. Ya. Memang jadi tantangan Kang yang saya lihat itu kalau ya YPB juga sempat itu bikin riset seperti itu ya, identifikasi tungku bakar yang ada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya gitu. Apa ya, itu tuh saya lihat sih sebagai ini apa namanya, jadi semacam gejala gitu ya dari persoalan sesungguhnya gitu. Persoalan sesungguhnya itu apa? Persoalan sesungguhnya itu adalah masalah anggaran. Klasik ini memang ya Bapak Ibu. Nanti coba mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya cerita yang sama ini dengan Kang Hairudin tadi ya, Hairudin Inas ya. Ada yang punya masalah, ada yang punya cerita yang sama. Yang saya ingat banget itu waktu saya pergi ke Gresik nih, ada Pak Umaya tadi saya lihat ya, ada Bu Nurul juga nih di Desa Prupuh. Nah, di Desa Prupuh ya Pak Umaya ya, waktu kita ketemu dulu itu, waktu saya ngobrol sama Pak Lurahnya, Pak Kepala Desa, saya lihat memang Desa Prupuh itu ya Bapak Ibu itu letaknya itu di pesisir utara, jauh banget dari kota Gresiknya, dan udah jelas sangat jauh dari TPA-nya. Kota Gresik ya, Kabupaten Gresik itu jauh banget gitu. Lalu pertanyaan saya waktu saya perjalanan ke sana itu, ini sampahnya gimana diambilnya ya? Pakai truk apa ini? Gitu. Karena pemukiman di sana juga jarang. Jadi kebanyakan tuh daerah pesawahan, daerah apa namanya kebun jati. Nah mungkin Pak Umaya atau Bu Nurul bisa sharing deh. Masa saya yang cerita ya? Silakan. Gimana nih, Pak Umaya sama Bu Nurul? Kalau ada yang mau cerita. Mungkin Kang Piki bisa ini ke Pak Made lagi nih, Pak Made sudah. Oke, Pak Made, sebentar saya selesaikan sedikit dulu ya tadi cerita saya. Oh, iya. Jadi di Desa Prupuh itu juga ternyata dibakar gitu sampahnya, Kang Hairudin. Jadi persoalan sebetulnya adalah sesungguhnya itu masalah anggaran gitu. YPB pernah bikin riset ya untuk membandingkan beberapa kota kabupaten di sekitar di Metro Bandung ya. Anggaran yang ada itu tidak cukup untuk membiayai pengumpulan sampah di ke seluruh kota kabupaten. Jadi itu persoalan sendiri itu. Dan kenapa ya ini pertanyaan kalau misalnya kita lanjut lagi ke belakang, kenapa sih kok tidak bisa membiayai keseluruhan pengumpulan di seluruh kawasan itu? Karena salah satunya mereka tidak bisa membuat anggaran yang cukup ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang mau di-share juga boleh, mau diceritakan kenapa ceritanya itu bagaimana. Tapi yang saya dengar tuh tidak bisa menganggarkan dengan cukup karena ada banyak lobby politik gitu ya. Jadi antara kepala daerah dengan perwakilan DPR dengan DPR untuk bisa meloloskan anggaran. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak ada pagu anggarannya gitu ya? Karena pengelolaan sampah itu belum jadi layanan dasar yang wajib. Ini kalau di apa namanya di dalam undang-undang kalau nggak salah undang-undang tentang pemerintahan ya aku lupa tentang pemerintahan daerah kalau nggak salah.
Jadi urusan umum, urusan dasar wajib itu tidak mencakup sampah. Jadi kalau dia masuk urusan dasar dan wajib, dia bisa dianggarkan jumlah tertentu gitu. Ada plafonnya. Tapi kalau misalnya tidak, dia akan dinego gitu ya sama DPR gitu, sehingga balik lagi ke sana Kang Herudin, jadinya kurang gitu, selalu kurang. Jadi ini persoalan yang panjang ya rantainya gitu. Yang kita lihat itu ujungnya ada pembakaran sampah, dan itu bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung aja. Di Jawa Timur, di tempat saya ini, nggak jauh dari tempat saya, bahkan di kampung sebelah ini juga ada gitu pembakaran sampah. Jadi sampahnya nggak diangkut tapi dibakar di tempat gitu kan. Saya yakin di tempat-tempat lain juga banyak yang seperti itu. Nah ini masalahnya tuh, kita Bapak Ibu kalau ditanyain masalah kesehatan udah pasti tahu sih, saya yakin ya, udah pasti tahu gitu. Cuman ya itu tidak berdaya gitu kan akhirnya. Jadi bagaimana ini, apa yang harus dilakukan gitu. Makanya salah satunya ZWCR ini adalah kita semacam menyuarakan bersama gitu ya, bahwa kepada pemerintah pusat bahwa ini tuh ada masalah, kita tuh menghadapi persoalan ini gitu. Ini persoalan bersama loh jadinya. Gitu. Silakan Pak Made kalau misalnya ada mau disampaikan. Iya, Pak Madit. Halo Pak Madin, suaranya Pak. Kita dengar dua suara. Iya sebenarnya ini dari Pak Madin. Suaranya Pak Madin malah nggak ada. Halo Pak. Oke, silakan Pak. Ini ada Bapak atau Ibu ini saya. Masih gangguan kayaknya ya. Kita geser dulu ke yang lain. Iya, bisa. Silakan Pak. Oke. Mungkin yang satu lagi harus di-mute gitu Pak. Pakai laptop, pakai HP juga, double. Oh iya. Silakan Pak, mungkin cerita dulu. Apa nih yang sedang diterapkan di Kota Mataram? Iya. Sebelumnya saya jelaskan dulu, di Kota Mataram itu produksi sampahnya lebih dari 300 ton per hari. Nah, 60%, hampir 70% itu menurut kajian itu adalah sampah organik, ya, dan sebagian besar adalah sampah organik basah. Maka dari itu, menurut saya, selain sampah non organik, maka sampah organik inilah harus kita selesaikan juga, ya, karena ini paling banyak, tanpa mengabaikan sampah non organik. Jadi saya coba buat inovasi kegiatan program, yaitu pengolahan sampah organik andalan, hasilkan rupiah, tuntaskan masalah, atau yang disingkat dengan pesona harum. Ya, ini sejak akhir tahun lalu sudah coba kita buat, ya, rancang, dan mulai awal tahun kemarin sudah kita laksanakan. Cuman memang kendala pandemi ini ya. Kemudian tantangan yang kita hadapi, ya, kesadaran masyarakat ini memang masih
rendah untuk memilah sampah. Walaupun ada beberapa kelurahan kami coba bergerak, ya, ada beberapa lurah yang betul-betul getol untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah. Ya, cuman secara umum sebagian besar itu masyarakat masih belum memilah sampah. Ya, oleh karena itu ada beberapa yang sedang dan akan kami lakukan, ya. Pertama, melakukan sosialisasi pemilahan sampah di lingkungan, di kelompok masyarakat, sekaligus sekolah, ya. Dilengkapi dengan pelatihan pengolahan sampah organik dengan cara yang sederhana. Kemudian juga pemilahan jenis menurut jenis-jenis sampahnya, ya. Nah, pada Pesona Harum ini kita memberikan banyak pilihan cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mudah dan bisa dilakukan sehari-hari. Contohnya pengolahan sampah organik dengan cara komposter bag, kemudian tong komposter, kemudian saya sebut lubang sisa dapur, ya, Lucida, kemudian ada biopori, dan yang menjadi prioritas sebetulnya dalam Pesona Harum ini adalah menyelesaikan sampah organik metode maggot. Ya, beberapa kelompok kami sudah melaksanakan itu. Nah, kemudian di tahun depan, ya, tahun 2022, kita akan melakukan pemilahan di TPST. Jadi masyarakat juga bisa melihat, ya, bagaimana sampah itu dipilah, kemudian diolah dan dimanfaatkan. Jadi selain kita pemilahan di rumah tangga, kita juga melakukan pemilahan di TPST. TPST 3R, ya. Kemudian kita sudah siapkan di anggaran untuk tahun depan, ya. Tahun 2022 juga kita akan membangun pusat pengolahan sampah organik metode maggot, sehingga masyarakat juga bisa belajar banyak dan mengembangkan untuk skala lingkungan atau skala RT maupun kelurahan, dan nanti pusat pengolahan tersebut bisa mensuplai baby maggot dan menjadi pasar dari maggot yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok tadi. Iya. Jadi ke depan semoga bisa menjadi sebuah industri, ya, industri yang berdasar basicnya dari masyarakat. Kemudian memaksimalkan kinerja bank sampah induk dan bank sampah unit. Menghidupkan kembali sekolah lisan lingkungan dengan sampah nihil. Jadi kami punya program juga di sekolah-sekolah, ya, selain Adiwiyata, kita juga namanya sekolah lisan. Kalau sekolah lisan ini khusus membina anak-anak kita, warga sekolah, untuk membiasakan diri bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kalau Adiwiyata itu kan banyak ininya, ya, istilahnya adipura sekolah. Tapi kalau sekolah lisan ini kita khususkan untuk mengolah sampah, ya. Kita buat MOU dengan sekolah, antara sekolah dengan bank sampah induk. Kemudian kita adakan sosialisasi, pelatihan, dan syukurnya setelah kita mulai tatap muka ini, kegiatan ini mulai aktif lagi, menggeliat lagi. Kemudian yang terakhir, yaitu kita sedang coba merancang peraturan wali kota tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Ini Kota Mataram belum punya. Kita
nanti kita dibantu juga oleh teman-teman dari Nol Sampah ya, Pak Wawan. Kita harapkan ini bisa kita terapkan di Kota Mataram. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, baik yang sedang kita laksanakan ataupun yang akan kita laksanakan ke depannya. Kita berharap, oh ya, informasi juga kalau di Lombok ini sudah ada rekan-rekan dari JTM, Geotrace Management, yang mempunyai peralatan lengkap untuk mengolah sampah plastik menjadi solar. Iya. Apa lagi yang saya sampaikan ya? Kayaknya itu dulu lah. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tadi pagi juga saya telat sekali untuk ikut, karena ya kalau jam kerja itu memang agak-agak ini ya, banyak kerjaan gitu. Ya pasti Pak. Iya, itu dulu Pak, terima kasih. Ya Pak, saya mau tahu dong lebih agak detail gitu ya. Di sini kan pengolahan sampah organik andalan, terus kemudian menghasilkan rupiah. Rupiahnya itu dari organik atau dari sampah daur ulangnya Pak? Kalau dari sini, yang di cerita Bapak ini. Kalau Pesona Harum ini kita khususkan untuk sampah organik. Iya, itu sampah organik. Nah, kalau sampah non organik kita kelola melalui bank sampah kita, baik bank sampah unit maupun bank sampah induk. Demikian juga nanti pemilahan di TPST 3R. Jadi sampah yang organik basah nanti akan menjadi bubur untuk sebagai pakan maggot. Sampah kering itu kita olah lagi menjadi kompos, dan yang non organik itu kita sortir lagi dan kita jual. Jadi kami berupaya agar seminimal mungkin sampah itu dibuang ke TPA. Kalau bisa jangan sampai dibuang lah. Ya, karena TPA kita sekarang untuk diketahui sudah overload. Letaknya di luar Kota Mataram. TPA kita adalah TPA regional yang dikelola oleh Provinsi NTB dan digunakan oleh 2 daerah, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Gitu. Oke ya Pak. Sip. Jadi terus kalau misalnya ini dari sisi tata kelola ya Pak ya, dari sisi regulasi, ada nggak Pak di Mataram itu peraturan pemerintah yang mendukung kepada pemilahan Pak? Artinya mewajibkan pemilahan atau hal sejenis itu ada nggak Pak ya? Misalnya di peraturan daerahnya atau ada peraturan wali kota atau apa gitu, ada nggak Pak? Iya, kita punya peraturan daerah Kota Mataram nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Di sana dijelaskan juga tentang pemilahan. Kemudian kita juga punya peraturan wali kota nomor 40 tahun 2012 tentang gerakan menuju lingkungan dengan sampah nihil atau gerakan menuju lusa. Cuman ini kan memang tidak segampang membalikkan telapak tangan ya masalah pemilahan ini. Ya. Nah jadi untuk itulah saya khususnya join di grup ini gitu, agar kita bisa mendapatkan ilmu dari daerah lain yang sudah lebih dahulu dan bisa menerapkan, seperti Bali, kemudian Banjarmasin, ya, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, ini juga teman-teman di Bandung dengan inovasi buruan sai, kalau nggak salah namanya buruan sai itu ketahanan pangan ya. Nah, kita juga berharap dari Pesona Harum ini sebenarnya bisa mengarah ke situ. Jadi
pupuk yang dihasilkan, kemudian maggot yang kita hasilkan itu larinya nanti bisa ke ketahanan pangan dan juga ketahanan iklim. Kalau sampah organik bisa kita selesaikan, maka tidak ada lagi penumpukan sampah organik di TPA yang akan menimbulkan gas metan sehingga membahayakan daerah kita. Jadi ketahanan iklim pun bisa kita jaga. Demikian Kang. Kumaha? Bapak lancar juga nih kumahanya. Iya Kang, biasa Kang 4 tahun abdi teh di Sumedang. Ayo. Iya Pak. Jadi sebetulnya saya pikir cara ininya, cara cara berpikirnya udah betul Pak. Jadi apa namanya, kalau misalnya mau niru Kota Bandung ya dengan buruan saya pikir apa ya, udah cukup tepat lah ya. Ini bukan saya membagus-baguskan Kota Bandung ya, bukan. Tapi karena berdasarkan studi yang pernah kita lakukan juga nih Pak ya. Dulu waktu saya masih tahun 2015-an itu saya pernah ikut riset Pak tentang pemanfaatan maggot ini gitu ya. Waktu itu kita studi opsinya banyak, maggot, kompos, biodigester dan lain-lain lah gitu. Akhirnya waktu itu timnya jatuh ke pengolahannya dengan maggot gitu. Dari yang saya lihat sendiri dan dari hasil studi itu, maggot ini memang kalau mau dijual maggotnya ya Bapak Ibu ya, itu butuh skala yang cukup besar dan konversinya itu sebetulnya agak kecil nih gitu sebetulnya ya si maggot ini. Rata-rata itu konversi sampah ke maggotnya itu sekitar 10% Bapak Ibu. Ya, katakanlah misalnya 1 ton sampah ya, itu menghasilkan 100 kilo maggot gitu. Jadi kalau dibayangkan maggotnya ini untuk pakan lele gitu ya, atau pakan tambak lele gitu ya, misalnya yang besar gitu, atau tambak udang atau tambak bandeng gitu misalnya, yang butuh minimal 1-2 ton pakan per hari, ya nggak akan ngejar gitu. Karena butuhnya bisa, kalau seperti itu 1-2 ton berarti butuhnya kan sekitar 100-200 ton ya sampah organiknya yang harus diolah dengan maggot ini untuk kasih makan satu petak tambak gitu. Jadi skalanya kecil, betul Pak, yang saya lihat itu ya, cocoknya ya kalau untuk pengolahan organik yang kemudian dikonversi jadi bahan makanan ini skalanya kecil, satu. Yang kedua, yang kalaupun misalnya mau diekonomiskan, yang dijual itu hasil dari olahannya. Jadi kalau misalnya pengomposan, yang dijual jangan komposnya, karena biaya pembuatannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harga komposnya sendiri gitu. Itu yang saya dapat ya dari riset tahun 2015 itu Bapak Ibu. Jadi lebih baik memang arahnya ke penguatan pangan gitu ya, penguatan pencegahan timbulan gas rumah kaca ya. Bapak Ibu tahu kan kalau misalnya di TPA itu yang sebenarnya yang paling berbahaya buat iklim ini adalah metan kan. Sebenarnya ini bentar lagi mau COP juga ya, COP yang di Glasgow nih. Itu kan metan, timbulan metan yang membuat perubahan iklim, mempercepat dampak perubahan iklim ya. Dan metan ini datangnya dari mana? Bukan dari plastik atau dari kaleng ya sebetulnya, tapi dari sampah organik gitu. Jadi kalau di beberapa kota kabupaten, di kota-kota lain di luar ya Bapak Ibu, itu bahkan sudah mulai ada aturan melarang sampah organik itu masuk ke TPA. Jadi dilarang masuk ke TPA, harus selesai di kota kabupaten masing-masing. Salah satunya akhirnya dengan kebijakan itu sebetulnya yang bergerak adalah jadinya
semacam apa ya, perputaran material ya di kota kabupaten masing-masing. Jadi masyarakat itu kembali menanam gitu. Muncul muncul apa istilahnya ya, urban gardening gitu ya, kayak gitu, gerakan seperti itu gitu. Khususnya untuk daerah-daerah kepulauan seperti daerah Indonesia Timur ya, di daerah Kepulauan Sunda Kecil, termasuk Mataram salah satunya. Saya pikir arah pengolahan organik yang seperti itu yang mendorong ke arah kemandirian pangan, terutama untuk kawasan kepulauan, itu bagus Pak. Jadi memang perlu didorong ke sana supaya apa? Supaya kemarin tuh saya juga ikut webinar ya ada sama namanya tuh nama LSM-nya Greening the Island. Jadi bagaimana menciptakan siklus material di kepulauan kecil. Itu karena kepulauan kecil ini jadi masalah ketika cuaca buruk kayak sekarang gitu. Misalnya ini menjelang Desember nih, biasanya nanti cuaca buruk, akhirnya kapal nggak bisa nyampe ke sana gitu. Ada pasokan makanan yang susah dipenuhi gitu ya oleh pulau tersebut kalau dia sangat tergantung sama daratan besar gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti arah pengembangan ini jadi ngomongin sampah tapi jadi kemana-mana ya. Jadi bisa nyambung kemana-mana gitu. Justru bagusnya tuh bisa memperkuat jaringan dengan dinas-dinas yang lain gitu. Mungkin seperti itu. Iya, kita dengan PKK, dengan gabungan organisasi wanita, dinas pertanian, ketahanan pangan, ya, kemudian sosial. Jadi kita dan dinas pendidikan. Jadi ini ada kaitannya dan memang efeknya banyak sebenarnya dari pengelolaan sampah ini. Ya, dari tadi sirkular ekonomi, kemudian ketahanan pangan, ketahanan iklim, bukan tidak mungkin Kang ya. Jadi mudah-mudahan Mataram bisa menyusul Bandung dan Surakarta untuk fakta Milan. Oh, fakta Milan, oke. Wah, menarik nih. Semoga ya, semoga. Amin, amin. Iya. Nanti kalau kontaknya terus sama Mas Wawan kayaknya ini nanti kita coba ya Pak ya di sana kalau misalnya teman-teman siap kita coba dampingin terus lewat DWCN ini Pak, apa yang bisa dikembangkan di sana gitu ya, kerjasama dengan pengusaha juga. Siap. Gitu, Pak. Ini saya sapa rekan saya dari Karangasem Pak Wayan, Punapigatre. Iya, kita sempat ketemu di Mataram. Ya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Makasih Pak sharingnya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau berbagi juga? Kalau dari chat bagaimana nih? Ada 2 pertanyaan Kang. Oh ini ada Ibu Tatik raise hand. Silakan Ibu Tatik. Okay. Silakan Bu Tati. Halo semuanya, selamat sore. Sangat menarik karena saya baru bisa bergabung, baru balik. Saya ada pertanyaan untuk Pak Made Wibisana terkait dengan poin ini, hal yang dilakukan untuk mengatasi tantangan, poin yang nomor 2, tahun 2022 akan melakukan pemilahan di TPST yang bisa dijadikan contoh oleh masyarakat. Nah ini hal yang menarik menurut saya karena kenapa justru pemilahannya dilakukan di TPST bukan di rumah tangga. Terus yang kedua, kenapa tidak diagendakan untuk melakukan pengangkutan terjadwal, jadi masyarakat langsung terbiasa melakukan pemilahan dari rumah. Mungkin bisa ditanggapi dulu maksud dari poin 2 tersebut. Itu sih Pak. Terima kasih. Monggo Pak. Langsung saja Kang ya. Ya, monggo silakan. Baik. Jadi tadi saya katakan bahwa TPA kita itu sudah overload. Provinsi itu memberikan batas waktu, ya. Kita tidak membuang lagi ke
TPA. Kalaupun sampah itu dibawa ke TPA sudah dalam keadaan terpilah, begitu. Lo ngapain kalau keadaan terpilah kan kita selesaikan aja di sebelum TPA kan begitu ya. Nah, jadi untuk menyadarkan masyarakat ini bisa memilah itu perlu waktu. Ya. Sedangkan kita di deadline agar sampah yang dibawa ke TPA itu sudah terpilah. Nah, menurut saya jangka waktu yang pendek ini harus kita bergerak, kita lakukan pemilahan di TPST. Jadi sambil di masyarakat ini tetap digaungkan untuk memilah sampah. Ya. Nah, pemilahan sampah di TPST itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat. Oh, ternyata ini loh, kalau sampah dipilah, kemudian gampang diolah, dan kemudian bisa kita manfaatkan. Hasilnya untuk apa? Pasarnya sudah jelas, seperti itu. Jadi sirkular tuh bisa berjalan juga. Ya, kalau TPA ya ini fungsi ada manfaat juga ya. Kenapa TPA kita sudah penuh dan akan ditutup itu? Jadi ada respon dari kita dulu. Ya. Kita harus bergerak cepat, dan gerak cepat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan pemilahan di TPST kita. Iya. Jadi itu aja, Bu. Pak, maaf. Berarti untuk pengangkutannya juga apakah melakukan pengangkutan terjadwal dalam artian juga pemilahan, atau masih mix waste, Pak, yang akan dibawa ke TPST yang kemudian baru dipilah oleh tenaga petugas? Iya. Kalau saat ini memang masih mix, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita butuh pendampingan juga dari teman-teman. Sambil itu berjalan, ya kita berharap memang dari masyarakat sudah terpilah. Jadi kalau sudah terpilah sebetulnya tidak perlu dibawa ke TPST, selesaikan di lingkungan atau di kelurahan sebetulnya. Ya, jadi itu fungsinya. Kita berharap ke depan bahwa TPST itu mengolah sampah yang tidak bisa diolah di masyarakat. Jadi kita kan tahu tentang skema pengelolaan sampah yang idealnya ada pembatasan di dalam pengurangan sampah itu. Jadi ketika pengurangan sampah terjadi, ya pengelolaan sampah di masyarakat itu selesai. Jadi penanganan sampah itu pun akan berkurang, penanganan atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Jadi pemberdayaan ini sangat perlu. Ya, tercapailah dia target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Demikian. Oke. Ada lagi? Ini kelihatannya karena ini Mbak Tati nih, situasinya agak beda nih kelihatannya. Kalau sama Denpasar tuh udah punya model ya gitu. Di daerah Mataram belum ada nih. Nah, makanya siapa tahu mungkin PPLH bisa bantu di sana nih. Bisa bantu bikin model satu di Mataram ya. Biar kebayang nih Pak Made Wisanu, biar kebayang gimana sih caranya bikin model itu gitu. Jadi kalau misalnya ini memang karena masalah terdesak juga ya Pak ya kelihatannya. Iya. Jadi terdesak, jadi emang harus gerak dari TPST dulu. Masuk akal sih sebetulnya ya, karena memang persiapan, dan apalagi kalau kita belum tahu ya bagaimana caranya setup model dan lain-lain itu, ya pasti butuh waktu lama juga untuk ngelihat hasilnya gitu ya. Belum nanti gagalnya dan lain-lain gitu. Jadi harus belajar dulu. Yang udah ketahuan adalah milah sampah di TPST. Tapi kita tahu sih, saya juga tadi nyatet nih yang kata Pak Made ya, TPST akan mengolah sampah yang tidak bisa diolah oleh masyarakat. Jadi kedepannya visinya seperti itu gitu. Sekarang ini masa transisi, katakanlah seperti itu ya Pak ya. Baik, ada lagi dari yang lain mau bertanya atau mau share? Selamat sore. Selamat sore. Sore Pak. Sore. Silakan Pak Wayan.
Wayan Sukarbe. Terima kasih sore ini saya semangat sekali nih, ada Gongtek datang nih. Ada juga Blima Dewi Bisana ini. Di sini kotanya beliau ini. Baik, kalau saya melihat Pak Vicky, saya ingat sekali dengan membangun model ini. Yang sudah saya rancang sebelumnya, di zaman COVID yang pertama itu. Apa yang harus kita perbuat? Kota kita, Kota Adipura mengalami sebuah kemunduran yang sangat drastis, malah minus di bidang olah sampah, pilah sampah ini. Sekarang apa yang kita perbuat supaya program ini sosialisasi begitu jalan? Gitu. Tidak tanggung-tanggung. Yang saya konsultasi setelah jadi 2 kali tatap muka, Pak Wakil Bupati yang kebetulan mantan Kepala DKP. Bisa beliau juga sudah respon sekali. Maaf, beliau agak kemarin COVID, saya juga agak mundur sedikit. Mudah-mudahan program ini bisa cepat jalan. Kemudian yang tercepat adalah hari Sabtu. Saya diajak ke Besakih di lingkungan Kecamatan Rendang oleh Pak Kadis. Beliau koordinator di wilayah itu sebagai programnya Pak Gubernur. Ada sedikit kesamaan dengan saya kalau saya melibatkan PNS, kalau beliau menurunkan semua PNS di tingkat provinsi dan kota kabupaten ke desanya sendiri-sendiri untuk mempercepat program Nangun Sargeti Loko Bali. Semuanya sudah tertuang dalam Pergub, baik itu pengurangan sampah plastik, pengelolaan sampah di sumber. Jadi untuk Kota Amlapura ini tidak jalan. Nah, makanya itulah sehingga saya muncul program pengelolaan sampah di sumber dengan percontohan inovasi 333 itu, sesuatu yang kemungkinan jelas akan jalan, karena adalah motornya adalah percontohan yang terkecil di perumahan dengan istilah Balinya ngejuk atau mengambil peluang semua PNS di perumahan itu dengan berbayar 30.000 per kakak sebagai operasional. Ya syukur-syukurlah bisa lebih murah dari itu. Kira-kira apa yang menjadi kendala di situ? Saya kira tidak ada itu. Tidak ada kendala yang akan muncul. Malah saya sendiri kalau tidak ada lahan, TPST Juk Manis itu saya sudah kontrak sejak 2014 sampai sekarang. Masih saya kelola. Dan Bank Sampah Abdi Bersehati masih saya pegang satu lokasi. Itu cerita Bank Sampah Abdi Bersehati itu adalah pengumpulan sampah dulunya oleh ribuan PNS di Kota Amlapura, ribuan tenaga kontrak, sekolah dan lain sebagainya. Sehingga jangankan 3 TPST itu hidup. 3 TPST dan 60 bank sampah itu hidup, luar biasa sibuk kita saat itu. Nah sekarang begitu saya mutasi ke Disperkip, kenapa mengalami semua kemunduran ini? Malah Gongtek tahu sendiri pada senyum-senyum sekarang. Ada mega proyeknya Pak Kepala DLH. Nah, kemudian pergantian Kepala DLH, saya sudah menghadap kemarin. Beliau setuju dengan program itu dan juga setuju pemilahan sampah. Nah ini, program bertentangan. Nah, itu saya masih kadang-kadang gimana nanti program itu. Gitu. Karena programnya mega proyek itu adalah seperti ini, sedangkan pemilihan sampahnya seperti ini, berbeda itu. Nah, kemudian sebelum ke kota ini, yang tercepat sosialisasi di Besakih ini, kenapa saya diajak ke situ? Karena di Besakih itu ada pengusaha kompos yang sudah ribuan ton produksinya. Jadi saya sudah 3 kali kunjungi teman saya sendiri. Kemudian juga di Besakih itu dari kohe sapi ininya, bahan utamanya. Kemudian juga ada usaha kompos COVID dari sabut kelapa, itu juga pengusaha besar sudah ada di situ. Yang belum ada adalah karena di Besakih ada lingkungan sampah upacara sampah pura dari canang-canang dan sebagainya. Bagaimana sampah-sampah canang itu bisa menjadi kompos? Dulu saya zaman DKP, iya, tapi sekarang kenapa putus? Jadi beberapa puluh pura semuanya sampah cukuran rumput, tebangan pohon, hasil gotong di taman, semuanya terkumpul di TPST, di sana ada TPST, menjadi kompos. Nah sekarang kenapa tidak ada? Nah ini masalahnya. Sehingga itulah yang saya akan inovasikan nanti kalau hari Sabtu saya dapat bicara, saya sampaikan di sini sudah ada pengusaha kompos besar ribuan ton dari kohe sapi.
sudah ada kompos dari sabut kelapa, kokopet itu. Nah, yang belum ada adalah ini, kompos dari sampah-sampah pura, sampah upacara, dan lain sebagainya dari pura itu. Nah, inilah yang akan kami tonjolkan nanti di hari Sabtu lagi 2 hari ini. Ya, demikian dulu untuk sementara. Kalau ingin mengupas apa itu pengelolaan sampah di sumber dengan inovasi perencanaan 333 itu, ya kami siap. Gitu. Nanti itu agak panjang ceritanya. Dan Pak Wakil Bupati malah jangan 30.000 per PNS per kakak, 50.000 pun gitu sudah siap. Tentu yang bicara pertama itu siapa? Pak Bupati, Wakil Sekda, itu yang bukan saya. Yani kalau bukan saya nanti, kalau saya nanti, wah ini mau pensiun lagi setahun ini mau cari kerjaan, mungkin begitu teman-teman PNS. Kalau sudah Bupati bicara, Sekda, Wakil, 3 orang ini salah satu hadir, nah itu fungsi ketokohan itu kan. Kenapa Pergub 47 tidak jalan? Nah ini kita temu setengah perjuangan. Kalau satu perumahan berhasil, bulan depan perumahan lain, sehingga satu kota full bisa laksanakan itu. Demikian sementara kira-kira. Terima kasih, Lu. Terima kasih, Pak. Jadi kalau lihat tata kelola ya Bapak Ibu ya, sebetulnya kita perlu cek nih. Oke, sekarang ngeceknya gini mungkin. Satu, aturannya udah ada. Oke ya, aturan sudah ada. Jadi kalau pertanyaan Pak Sukarbu barusan, kenapa ini tidak jalan nih? Jadi kita cek satu-satu nih, Pak ya. Satu, aturannya ada nggak? Ada. Kalau ada, oke. Kedua, yang menjalankan siapa jelas nggak? Dinasnya atau badannya ya, dinas terutama ya, atau unit pelaksananya ada nggak? Gitu. Kalau ada, oke. Berarti aturan ada, unit ada. Anggarannya ada nggak? Anggaran untuk melaksanakan itu ada nggak? Itu kita perlu cek juga ya, Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada anggaran, nggak akan jalan juga gitu. Jadi ada aturan tapi nggak ada yang melaksanakan, nggak ada anggaran, nggak akan jalan gitu. Ini tiga-tiganya harus ada ini. Yang berikut, nggak sih, terutama 3 itu gitu. Jadi ada aturannya, ada yang melaksanakan, dan ada anggarannya. Harusnya kalau itu ketiga hal itu ada ya. Ini kalau misalnya ini secara umum ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau kupas lagi lebih detail kayak misalnya kapasitas pelaksananya ya, cukup nggak orangnya, SDM-nya gitu ya. SDM-nya cukup nggak, jumlahnya cukup nggak, kemampuannya cukup atau tidak, itu lebih detail lagi. Tapi ada nggak pelaksananya, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi ini kan pertanyaan manajemen basic ya sebetulnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sesuatu itu tidak berjalan, kita perlu lihat itu, kita periksa dulu gitu, apakah itu ada apa enggak, tiga-tiganya itu tadi. Nah, yang tadi diceritakan sama Pak Sukarbu ini, oke, satu hal lain yang mau saya angkat juga ini, kelihatannya model yang model yang umum ya di berbagai tempat ya, masalah ketokohan Bapak Ibu. Ketokohan ini cukup ampuh saya pikir ya kalau misalnya kita bicara dalam skala ruang yang kecil, katakanlah misalnya di kampung, di satu desa gitu, bergantung pada tokoh. Kelihatannya suka kayak gitu ya, makanya coba aja lihat model-model pengelolaan sampah yang berhasil, kayak misalnya di Jogja ada desa Sukunan, itu kan bergantung pada tokoh-tokoh ya, kebanyakan tuh seperti itu Bapak Ibu. Kalau skupnya kecil di skala desa RW gitu ya, kalau di Kota Bandung, bertumpu pada tokoh itu bisa jadi cara yang cepat gitu. Tapi ketika kita bicara di level kota kabupaten, apalagi provinsi atau nasional, ketokohan ini jadinya agak-agak mungkin bisa tapi tidak akan dalam jangka panjang gitu. Karena satu ya secara struktural ya
wali kota dan bupati ini kan dia juga punya waktu yang terbatas ya untuk apa namanya, untuk jabatannya gitu. Jadi nggak bisa terlalu lama juga, kita nggak bisa terlalu banyak mengandalkan dia untuk jadi tokoh gitu ya. Nanti 3 tahun 4 tahun lagi tahu-tahu selesai masa jabatannya, nanti apa namanya, model kita ini berantakan gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya gitu. Ini cuma ingetin aja Bapak Ibu. Jadi yang perlu dibangun adalah aturannya secepat mungkin. Mungkin di awal bertumpu pada ketokohan itu untuk memperlihatkan model aja bisa, Pak Soekarwo aja. Kalau misalnya ngejar model 333 tadi yang Bapak kalau nggak salah pernah diceritakan juga ya. Itu bisa Pak di tahap awal. Tapi setelah itu harus ada harus ada regulasi, harus ada institusi yang mengawalnya, harus ada biayanya dan seterusnya. Gitu Pak. Gitu. Silakan, ada yang mau menanggapi yang lain atau ada cerita yang lain? Harus saya tambahkan sedikit. Oh, ya Pak. Memang semuanya sudah kami pikirkan dari anggaran, dari pengelola, lokasi, itu semuanya sudah kita pikirkan semua. Itu sesuatu program yang kecil lah, yang tidak jalan gitu, kecil. Nah, terakhir yang menjadi masalah besar itu program DLH itu, bahwa akan ada investor dari luar yang mengelola sampah, kemudian ada sedikit pembakaran, jadi tidak dan lain sebagainya, yang akan itu tidak perlu memilah. Jadi berbeda sekali dengan pergubnya Pak Gubernur. Malah saya baca sendiri di pernyataan Bu Catur bahwa ketika kabupaten lain melaksanakan program pengelolaan sampah yang berbeda dengan Pergub, itu menodai Pergub Bali. Nah, ini masalahnya. Tapi di sana ada klausul bahwa kabupaten boleh bekerjasama dengan investor. Nah, itu sama seperti itu. Berarti secara investor oke, secara teknis mungkin kan dari biasa luar negeri sampai kita ini masih pro kontra itu kalau ada pembakaran sampah, menjadikan pelet, ada ketokohan yang berikan oke, ada ketokohan yang berikan jangan. Mungkin kalau dari pihak pemerhati lingkungan yang ketat, wah jangan. Itu masih ada hasil pembakaran dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala. Nah, setelah kami menghadap Pak Kadis kemarin kan sebenarnya sama-sama jalan ya, seperti apa yang disampaikan Pak Wakil sendiri. Silakan DLH cari perizinan. Inovasi dari Pak Soekarwo silakan jalankan. Itu sama-sama berlomba jadinya kita itu untuk menjalankan itu gitu. Nah, jadi di 33 itu ada 3 kelurahan. Jadi ini program sudah biasa sejak DKP dulu sebetulnya. 3 kelurahan kan kota. Kemudian 3 kelurahan, 3 bank sampah juga sudah jalan, 3 TPT juga siap. Kemudian ada 3 pendampingan. Nah, ini Yayasan PBB Bandungnya ini kita pakai untuk acuan karena terakhir memang mirip-mirip apa program kami itu dengan pendamping ini. Kemudian juga ada 3 inovasi, kemudian juga ada 3 yang lain. Nah, itu mudah-mudahan nanti Gongde bisa menambahkan kira-kira gimana program ini. Ya, mudah-mudahan sebentar kita ketemu dengan Pak Wakil lagi. Pak, tinggal sosialisasi yang kepada pejabat yang berwenang. Di antaranya itulah 3 pejabat ini, Bupati, Sekda, Wakil, Kadis DLH, 3 kelurahan, kemudian yang terkait mungkin PMD. Nah, itu beberapa saja, zaman COVID mungkin kita sedikit saja. Kalau sudah itu oke, termasuk juga Pak Asisten yang pernah ke Jepang. Kan beliau dulu yang kepala BLH yang memilah sampah di 3 perumahan itu, sebagai contoh. Nah, itu berhasil dia memilah sampah door to door dan sebagainya. Nah, ini juga di pelatihan kemarin yang menarik ini door to door itu bagaimana mengedukasi masyarakat mencari permasalahan ketika kita mengedukasi door to door. Nah, itu saya dapatkan kemarin di pelatihan ini juga. Terima kasih. Silakan mungkin Gungtik menambahkan. Mbak Tati, mau ada tambahan? Sudah oke sih menurut saya ya, maksudnya apa yang rancangan dari Pak Soekarwo, dan memang kalau di Bali nggak cuma di Karangasem, ini kita lagi rame banget nih masalah SRF, RDF, itu emang lagi rame banget, apalagi kita udah ada satu percontohan di Jimbaran, di Badung,
Kemudian dengar-dengar juga akan berlanjut lagi ke Kintemani, terus nanti juga akan ada di Karangasem. Jadi kayak rame, tapi ya saya senang dengan adanya sosok Pak Sukarbe yang masih masih getol gitu ya, ingin melakukan pengelolaan sampah di sumber. Kami rasa dari PPLH Bali juga sangat mendukung. Sekian sih. Oke. Ya, ini kita mendekati akhir akhir ngobrol-ngobrol kita ya. Tapi ini ngobrol-ngobrol pertama. Saya harap kita bisa ke depan kita akan buat seperti ini lagi, dan kita bisa memanfaatkan ini untuk saling belajar gitu ya, satu sama lain. Masih ada yang mau raise hand nih, Kang Pamung, gimana dong? Pak Ade, nggak apa-apa ya? Boleh, tapi singkat aja mungkin ya. Coba silakan kepada Pak Ade. Baik, terima kasih. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Bu Ade Armadi dari UPT Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi terkait dengan diskusi yang tadi telah banyak didiskusikan terkait dengan pengelolaan sampah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita dalami bersama, aspek-aspek yang mendukung di dalam pengelolaan sampah. Jadi ada 5 aspek teknis, kelembagaan, kemudian aspek pembiayaan, peran serta masyarakat, dan lagi satu dasar hukum. Jadi terkait dengan pengelolaan sampah yang diterapkan di Bali, tentunya kita sesuai dengan Peraturan Gubernur 47/2019 bahwa ada kebijakan pimpinan bahwa pengolahan sampah sekarang tertumpu di sumber, artinya di desa adat, desa, kelurahan. Jadi terkait dengan kebijakan ini, jadi Pemprov Bali tidak lagi pengelolaan sampahnya berbasis di hilir, artinya di TPA. Jadi harapan pemerintah pengelolaan sampah berbasis sumber ini untuk mengurangi beban TPA yang selalu menjadi objek untuk pembuangan sampah. Jadi terkait dengan pelaksanaan ini memang agak berat sepertinya. Jadi seperti Pak Sukarbe bilang, ada Pak Asisten yang sudah sempat ke Jepang. Jadi kalau kita lihat memang pengelolaan sampah berbasis sumber ini bebannya berat sekali. Karena kita pertama adalah mengedukasi masyarakat. Jadi bagaimana merubah kebiasaan masyarakat yang sudah enak. Jadi buang, angkut, ke TPA, dia kumpul, angkut, buang. Jadi tidak ada proses pemilahan dengan sistem 3R ini. Jadi kalau di Jepang itu mungkin perlu waktu 30-25 tahun. Sedangkan kita yang baru akan melaksanakan pengolahan sampah berbasis sumber dan baru sosialisasi. Nah ini juga merupakan beban. Sedangkan sampah yang ada saat ini kan tidak bisa di-stop perharinya. Mungkin saya yang berada di Provinsi Bali, yang mengelola sampah Denpasar dan Badung, perharinya itu udah di atas 1000 ton per day. Ini berat. Kalau ada kebijakan memang PISEL itu memang tidak dilaksanakan, jadi Pemprov Bali sudah bersurat ke pusat bahwa pengolahan sampah berbasis energi. Sebentar ada gangguan telepon. Ya baik, jadi Pemprov Bali telah mengirim surat ke Kementerian Kemaritiman bahwa pelaksanaan PISEL ini tidak dilanjutkan, jadi berbasis sumber. Jadi kalau ini sampai TPA-nya ditutup, artinya 2 bulan ke depan, nah Denpasar sama Badung itu kemana buang sampah? Kalau Badung mungkin sih sudah siap, ada Samtaku di Jimbaran, mungkin ada pengolahan sampah yang ada di Mengui. Yang Denpasar seperti apa akan dilaksanakan? Ini juga tanda tanya juga bagi kami. Sedangkan pimpinan menginstruksikan 2022 awal TPA Sarbagita tutup. Nah, ini juga merupakan dilema. Mari kita sama-sama mencari solusi apa kira-kira yang perlu kita lakukan tercepat. Saya yang sudah lama bergelut di sampah, artinya sudah lama di lembaga lainnya juga, kemudian saya mendalami penelitian tentang sampah, jadi sulit juga. Walaupun nanti pelan-pelan kan kita mengarahnya pengurangan sampah di sumber. Tapi kalau menurut saya sih memang assessment rapid untuk pengelolaan sampahnya ini memang perlu teknologi high-tech kalau saya sendiri pribadi, karena pengalaman kita lihat di negara-negara maju, jadi pengolahan sampah dengan high-tech ini sangat dibutuhkan, walaupun nanti pelan-pelan akan mengarah ke pengolahan sampah berbasis sumber.
Jadi itu pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini ada banyak ini sebenarnya yang makin seru nih Bu Ade barusan ceritanya ya. Jadi seberapa cepat sih sebenarnya sistem zero waste atau pengelolaan sampah dari sumber itu bisa dilaksanakan? Saya sih dari yang saya ketahui yang paling cepat itu dalam waktu 1 tahun Bu, gitu. Ini bukan perkiraan ya, ini sudah ada ini, sudah pernah terjadi di San Fernando kalau misalnya kita mau ngambil contoh ya. San Fernando itu sebuah kota di Filipina, gitu. Jadi sudah ada 1 tahun. Jadi kuncinya apa di mereka itu? Kuncinya adalah regulasi yang ketat di level kota dan didukung oleh level nasionalnya. Jadi undang-undangnya kalau Ibu baca undang-undangnya Filipina itu jauh lebih detail daripada perda kita gitu ya. Nah, jadi diwajibkan harus memilah itu udah dari undang-undang gitu. Kalau enggak ada hukuman gitu ya. Jadi itu yang ditegakkan oleh mereka. Jadi mereka edukasi, kamu harus milah, ini fasilitasnya. Kalau kamu tidak milah, kamu kena hukum. Selesai. Jadi edukasi itu edukasi untuk melakukan bagaimana caranya memilah, bukan edukasi untuk mendorong orang, ayo Bapak Ibu kita memilah, mendorong kesadaran, bukan. Edukasinya itu sama seperti yang dilakukan di Zero Waste Cities ya di Bandung. Edukasinya adalah edukasi untuk melakukan bagaimana caranya memilah. Jadi bukan kenapa Bapak Ibu mesti memilah, tapi bagaimana caranya memilah. Jadi udah bukan pilihan lagi, memilah tidak memilah itu bukan pilihan gitu. Harus memilah gitu. Itu satu tahap. Itu untuk memang yang paling berat itu adalah kawasan pemukiman Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih cepat lagi yang bisa diambil cepat. Kawasan berpengelola kita nyebutnya gitu ya kalau di peraturan daerah Kota Bandung itu kawasan-kawasan berpengelola. Contohnya apa? Mall, ya, kantor-kantor. Itu diterapkan aja kewajiban untuk melakukan pemilahan. Kalau enggak kena hukum, kena denda, gitu. Sebagai bagian dari pemerintah, sebetulnya kita bisa menerapkan itu, gitu. Jadi lebih cepat penerapannya, gitu Bapak Ibu. Nah, Jepang juga prosesnya nggak 30 tahun, Bu. Sebetulnya ya, mereka memang mulai dari dulu, dari 30 tahun yang lalu. Tapi secepat apa mereka sampai ke proses pembuatan, proses ketaatan dan lain-lain, itu jauh lebih cepat pada saat. Kenapa? Kuncinya ada di regulasinya dan penerapan regulasinya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada, mudah-mudahan nanti kita usul deh ke Rahmi. Bisa nggak kalau ngundang orang San Fernando untuk cerita di sini? Bisa jadi ya gitu. Kita pengen tahu nih seberapa cepat sih sebenarnya kebijakan zero waste ini bisa diterapkan dan kuncinya tuh ada di mana gitu. Kalau yang saya pernah ngobrol sama orang-orang itu ya ada di regulasi dan penerapannya gitu. Kuncinya di sana, dan model itu bisa dibangun dengan cepat. Model satu kelurahan aja kita bisa bangun dalam waktu 3 bulan kok gitu. Kenapa dalam satu kota nggak bisa? Kalau misalnya kita paralel ya, dalam 6 bulan mungkin sudah bisa jadi itu satu kota. 6 bulan. Jadi tidak berlebihan juga kalau saya bilang San Fernando itu bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Gitu. Tentu melihat ini ya tingkat kepadatan dan lain-lain lah, kesulitan kawasan gitu ya, itu yang mungkin akan agak membedakan gitu. Mohon maaf ini kayaknya saya harus menutup sesi ini karena sudah lebih hampir 10 menit, nanti kita terlambat, selesainya akan terlalu terlambat. Saya harap hal seperti ini masih bisa berjalan terus ke depan. Kita bisa saling kontak, bisa saling belajar ya, bagaimana caranya menerapkan kebijakan yang zero waste ini di tempat kita masing-masing, kendala apa yang dihadapi itu jadi sebuah pertanyaan dasar gitu ya. Dan ke depan kita bisa lebih banyak sharing satu sama lain gitu, bagaimana sih misalnya Bandung menerapkan itu atau kota lain ya di luar Indonesia, karena Bapak Ibu jangan lupa bahwa Zero Waste Cities ini
ini bukan hanya di Indonesia loh. Jadi tahun 2018 itu kami di Bandung ya, IPBB ini tepatnya, pernah membuat International Zero Waste Cities Conference yang isinya tuh Zero Waste Cities Conference ini tuh adalah jaringan kota-kota yang sedang menerapkan zero waste gitu. Jadi kita belajar dari sisi yang lain ya, sisi yang lain. Jadi kalau selama ini kita ngelihat Jepang itu atau Cina itu misalnya dari sisi teknologi pembakarannya, sekarang kita belajar dari San Francisco misalnya. Bapak yang tinggi di tengah ini saya sempat ketemu dan ngobrol sama dia. San Francisco itu bagaimana mereka mewajibkan pengomposan di skala kota yang sangat masif ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dengar ceritanya dia nih optimis lah gitu. Nah, apakah pertanyaan berikutnya, apakah dengan pengelolaan teknologi itu bisa cepat juga? Belum tentu juga ya Bu ya. Waktu itu, kita udah disuguhi cerita tentang katakanlah apa sih, aku lupa, yang di Jakarta itu, dan Bandung sendiri juga sampai sekarang yang tadinya rencananya mau bikin insinerator ya skala provinsi belum jadi sampai sekarang, padahal udah sejak 3 tahun 4 tahun yang lalu rencananya gitu. Jadi cepat itu relatif saya pikir ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita kita tahu caranya, bisa jadi yang kita anggap lama gitu bisa jadi justru lebih cepat gitu ya. Kurang lebih begitu penutup dari saya. Saya kembalikan ke Kang Pamung, silahkan Kang Pamung. Iya, terima kasih Kang Piki, terima kasih Bapak Ibu yang tadi, aduh, makin akhir makin ini ya Kang, makin apa namanya, makin seru diskusinya, tapi sayang Makin banget seru, gitu. sayangnya pas di akhir-akhir lagi. Gitu. Mungkin ya namanya juga mungkin baru pertama kali gitu ya Kang ya. Jadi mungkin masih butuh trigger gitu untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Iya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah akhir dari acara gathering member Zero Waste Cities Network yang pertama. Berarti nanti diharapkan lagi ya Bapak Ibu sekalian bisa langsung hadir, terus kemudian kita langsung diskusi aja gitu, karena memang gathering ini bukan apa ya, formatnya memang bukan untuk kayak ZWAS atau ZWAP gitu ya, tapi memang untuk ruangan diskusi dan berjejaring satu sama lain sesama member Zero Waste Cities Network gitu. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Nah, sebelum kita pamit, saya mau minta semua yang ada di sini untuk buka kameranya, boleh Bapak Ibu sekalian untuk dokumentasi. Jadi, nah mantap. Ayo senyum manisnya dikembangkan. Aduh maaf, pipi saya gede banget ini Bapak Ibu sekalian. Udah gitu zoom lagi. Ya inilah hasil produk-produk dari COVID ini ya Bapak Ibu sekalian. Bukannya tambah sehat tapi tambah gendut gitu. Ya, saya juga mau menyapa beberapa teman-teman kolaborator nih, ada Mbak Bella dari iCell, tadi ada juga Mas Fajri gitu ya. Ada banyak di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa lihat, di sini juga ada beberapa kolaborator yang memang akhirnya bergabung bersama menjadi satu kesatuan di Aliansi Zero Waste Indonesia. Baik, pengambilan foto akan saya mulai ya Bapak Ibu sekalian, senyumnya yang lebar, ting 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 gitu. Pengambilan foto akan saya lakukan dalam waktu 5 detik aja. Baik. Pengambilan foto dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini adalah akhir dari perbincangan kita hari ini, tapi kita masih punya banyak banget kesempatan untuk kemudian berbincang di kemudian hari. Pesan saya, sehat-sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi di sore-sore ini. Dan untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya, atau mungkin nanti bisa dijawab di grup WA Group gitu ya. Kami pamit, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Pamit. Swastiastu. Pak Daru sehat di sana. Sehat, sehat. Halo semuanya. Nina. Nina. Iya, Nina. Sorry ya baru gabung soalnya ini lagi di luar, gak ada internet. Iya, aduh, gimana Nina nggak makan nasi Nina di sana? Makan burger. Roti terus. Ini Nina ini anak Budaru yang top markotop nih. Burger ayam. Atur nuhun sadayana.
Nuhun. Atur Sama Pak Made. Semangat ya, Zero Waste City, ibu-ibu, bapak-bapak dari DLH, semua kolaborator juga. Habis ini deh kita tancap gas, habis saya balik nanti kita langsung sampai Koton, kita akan langsung ke tempatnya Bu Eni, ke Kediri, ke Jombang, Sidoarjo, Mojokerto. Siapa? Ini ngobrol dulu sama Tonis nih. Ya mungkin agak slow rest ya, tapi Tonis sama siapa Khalid, Firly tetap lanjut kok pendampingan ke kota-kota yang sudah kita sepakati. Oke. Jin. Oh ya. Wah, ini ada Pak David, Bapak Ibu sekalian. Udah closing Pak David. Muncul Pak David. Pada muncul terakhir-terakhir. Pak David ikutan juga. Maaf ya. Baru datang. Udah beres ya? Udah Pak, baru aja Masih ada tuh Pak Umaya, masih ada nih Pak Umaya.